Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Aulia Putri dengan NIM 2225240014 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai pembuktian. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan melakukan pembuktian dari materi himpunan dan fungsi dari pernyataan nomor 4, yaitu misalkan F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, buktikan untuk setiap subset G dan H dari B berlaku F inverse dari G selisih H sama dengan F inverse G selisih F inverse H. Dari soal udah kita ketahui kita akan melakukan pembuktian dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Sebelum masuk ke pembuktian ada metode utama yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama ada F inverse G adalah himpunan semua X di domain sedemikian sehingga Fx anggota dari G. Yang kedua yaitu G selisih H adalah himpunan semua Y sedemikian sehingga Y anggota dari G dan Y bukan anggota dari H. Nah, untuk pembuktian pertama kita bisa tulis F inverse dari G selisih H subset F inverse G selisih F inverse H. Nah, kita ambil sembarang yaitu X anggota dari F inverse G selisih H. Lalu kita peroleh yaitu Fx anggota dari G selisih H. Dari sini kita dapatkan Fx anggota dari G dan Fx bukan anggota H. Lalu kita peroleh lagi nih X anggota dari F inverse G, X bukan anggota dari F inverse H. Lalu kita gabungkan X anggota dari F inverse G dan X bukan anggota dari F inverse H. Lalu ini X anggota dari F inverse G selisih F inverse H. Nah, maka sudah terbukti F inverse dari G selisih H sama dengan F inverse G selisih F inverse H. Maaf, tadi salah penyebutan. Maka sudah terbukti F inverse dari G selisih H subset F inverse G selisih F inverse H. Selanjutnya pembuktian kedua yaitu dari kanan ke kiri udah diketahui F inverse G selisih F inverse H subset F inverse dari G selisih H. Kita ambil sembarang yaitu X anggota dari F inverse G selisih F inverse H. Lalu kita dapat X anggota dari F inverse G dan X bukan anggota dari F inverse H. Nah, bisa ditulis juga Fx anggota dari G dan Fx bukan anggota dari H. Lalu digabungkan menjadi Fx anggota dari G dan Fx bukan anggota dari H. Lalu bisa kita tulis Fx anggota dari G selisih H, maka didapat yaitu X anggota dari F inverse G selisih H. Nah, maka kita dapat F inverse G selisih F inverse H subset F inverse dari G selisih H. Nah, karena keduanya itu terbukti, maka pernyataan ini sudah terbukti. Kita lanjut ke pembuktian selanjutnya seperti soal buktikan dengan induksi bahwa 7 pangkat N-1 habis dibagi 6 untuk setiap bilangan asli N. Kita misalkan dulu N sama dengan 1, maka 7 pangkat N-1 sama dengan 7 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 6, ini habis dibagi 6. Nah, pernyataan ini benar untuk N sama dengan 1. Nah, N ini tidak harus 1, N ini bisa semua bilangan asli ya.
Nah, kita misalkan juga N sama dengan K, N sama dengan K plus 1. Nah, N ini kita ubah ke K plus 1, berarti 7 pangkat K plus 1 dikurangi 1 sama dengan 7 dikali 7 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Nah, 7 kali 7 ini dapat dari aturan pangkat. Nah, sama dengan bisa kita tulis 7 dikali 7 pangkat K plus 1 dikurangi 1 ditambah 6. Nah, karena 7 pangkat K dikurangi 1 itu habis dibagi 6, maka ketika 7 dikalikan 7 pangkat K plus 1 dikurangi 1 ini habis dibagi 6 juga. Bagi 6. Begitupun ketika 7 dikalikan 7K plus 1 dikurangi 1 ditambah 6 itu habis dibagi 6 juga. Nah, karena langkah-langkah terpenuhi, karena langkah-langkah ini terpenuhi, maka terbukti bahwa 7 pangkat N-1 habis dibagi 6 untuk setiap N bilangan asli. Kita lanjut ke pembuktian selanjutnya dengan soal buktikan 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus NX untuk X lebih besar min 1. Nah, yang pertama yaitu N sama dengan 1, maka 1 plus X pangkat 1 lebih besar sama dengan 1 plus N-nya 1 dikalikan X. 1 plus 1 dikalikan X itu sama dengan 1 plus X. Itu artinya 1 plus X pangkat 1 lebih besar sama dengan 1 plus X. Nah, pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Nah, misalkan pernyataan benar N sama dengan K, maka 1 plus X pangkat N-nya kan K lebih besar sama dengan 1 plus N-nya K X. Nah, akan dibuktikan N sama dengan K plus 1. Maka 1 plus X pangkat N-nya K plus 1 lebih besar sama dengan 1 plus K plus 1 dikalikan dengan X. Maka 1 plus X pangkat K plus 1 sama dengan 1 plus X pangkat K dikali 1 plus X pangkat 1. Maka kita dapatkan 1 plus X pangkat K lebih besar sama dengan 1 plus KX. Nah, kedua ruas dikalikan dengan 1 plus X. Itu artinya 1 plus X pangkat K dikalikan 1 plus X lebih besar sama dengan 1 plus KX dikalikan dengan 1 plus X. Nah, 1 plus KX dikalikan dengan 1 plus X sama dengan 1 plus X plus KX plus KX kuadrat. Nah, sama dengan 1 plus K plus 1X plus KX kuadrat. Karena KX kuadrat itu lebih besar sama dengan 0, maka kita peroleh 1 plus K plus 1 X. Nah, akibatnya yaitu 1 plus X pangkat K plus 1 lebih besar sama dengan 1 plus K plus 1 dikalikan X. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa karena pernyataan benar untuk N sama dengan 1, maka benar juga N sama dengan K dan N sama dengan K plus 1 berdasarkan prinsip induksi
matematika 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus NX. Untuk X lebih besar negatif 1 itu terbukti. Kita memasuki ke pembuktian terakhir dengan soal tentukan supremum dan infimum dari himpunan S didefinisikan 1 dikurangi negatif 1 pangkat N per N untuk N anggota dari bilangan asli. Nah, yang pertama yaitu kita ambil suku awal untuk lihat pola. Kita ambil N sama dengan 1, yaitu 1 dikurangi negatif 1 pangkat 1 per 1 sama dengan 1 ditambah 1 per 1 sama dengan 2. Nah, N sama dengan 2. 1 dikurangi negatif 1 pangkat 2 per 2 sama dengan 1 dikurangi 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Nah, N sama dengan 3. 1 dikurangi negatif 1 pangkat 3 per 3 sama dengan 1 ditambah 1 per 3 sama dengan 4 per 3. Lalu kita perhatikan kasus. Ada 2 kasus, yaitu ganjil dan genap. Nah, jika N ganjil, maka negatif 1 pangkat N sama dengan negatif 1, sehingga 1 dikurangi negatif 1 pangkat N per 1 sama dengan 1 ditambah 1 per N. Nah, semua nilainya lebih besar dari 1 dan nilai terbesarnya ada di N sama dengan 1, yaitu 2. Nah, jika N genap, maka negatif 1 pangkat N sama dengan 1, sehingga 1 dikurangi negatif 1 pangkat N per 1 sama dengan 1 dikurangi 1 per N. Nah, semua nilainya lebih kecil dari 1 dan nilai terkecilnya ada di N sama dengan 2, yaitu 1 per 2. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai dari supremum S sama dengan 2 dan nilai dari infimum S sama dengan 1 per 2. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.